先生の年齢からしたら俺は小僧。話をするなと教わらなかったのか。Adegan dimulai dengan Hikigaya Hachiman yang nyinyir tentang anak SMA yang terlalu menikmati hidup. Dia bilang anak muda sekarang tidak berpikir panjang dan sibuk mikir pandangan sosial. Mereka menderita kebohongan, kerahasiaan, kegagalan bahkan kriminalitas. Nyinyirannya diakhiri dengan ngeri. Untuk anak muda yang menikmati hidup, mending mati saja. Ternyata nyinyiran itu adalah PR esai Hikigaya. Gurunya, Shizuka Hiratsuka, marah dengan isi esai tadi. 俺は小僧。 Shizuka sampai bilang kalau mata Hikigaya seperti ikan busuk. Karena sudut pandangnya selalu sinis. Tapi Hikigaya malah sok pintar dan membuat gurunya makin marah. 真面目に聞け。 Hikigaya berdalih yang ia tulis sesuai dengan realita. Hikigaya mengungkit umur Shizuka dan hampir aja cowok itu modar kena pukulan Shizuka. 女性に年齢の話をするなと教わらなかったのか。 Akhirnya Shizuka mengajak Hikigaya ke sebuah tempat. Hikigaya diajak ke sebuah ruang kosong. Di dalamnya ada cewek yang sama sinisnya dengan Hikigaya. Cowok itu mengenal si cewek, Yukino Yukinoshita dari jurusan budaya internasional. Kelas Yukino terkenal mewah dan berisi cewek semua. Akhirnya mereka saling kenalan dan Shizuka meminta Hikigaya untuk bergabung dengan ekskul sebagai hukuman. Shizuka juga nyinyir kalau Hikigaya punya hati sebusuk matanya yang membuatnya kesepian. Tapi Yukino menolak, dia takut melihat tatapan Hikigaya. Dalam hati, Hikigaya nyinyir tentang dada rata Yukino yang sama sekali tidak menarik. そんなつつましやかな胸など。いや、本当だよ。 Shizuka menenangkan Yukino dan cukup menganggap Hikigaya seperti lalat yang berseliweran. Akhirnya, Yukino menerima Hikigaya. Hikigaya flashback saat dia ditolak seorang cewek. Tapi dia pesimis jika komedi romantis akan terjadi padanya. Dia nyinyir jika cewek hanya tertarik pada cowok ganteng. Dia merasa semua cewek adalah musuhnya. Nah, agar kejadian menyakitkan itu tidak terulang, Hikigaya ingin dibenci. Jadi, ia berencana menakuti Yukino. Tapi baru saja mencoba, Hikigaya malah jadi lembek. Hikigaya bingung ekskul apa itu. Yukino menantangnya untuk menebak dan salah semua. Yukino tanya kapan terakhir kali Hikigaya dekat sama cewek. Hikigaya curhat tentang 2 tahun lalu di bulan Juli saat terakhir Hikigaya punya gebetan. Yukino menjelaskan bahwa ekskul itu adalah klub relawan. Tugasnya memberi bantuan para siswa yang membutuhkan. Hikigaya kesolot karena sikap Yukino. Hikigaya pamer kalau dia itu pintar dan juga tampan. Dia beralibi tidak punya pacar karena standarnya tinggi. Yukino bilang kepedean Hikigaya menjijikan. Yukino menilai sifat dan pandangan hidup Hikigaya selalu terbalik. Dan orang lain yang bisa menilai Hikigaya ganteng atau tidak. Yukino bilang jika Hikigaya bisa bicara dengannya, dia bisa bicara dengan siapapun. Tapi Hikigaya nyinyir jika dia tidak butuh bantuan Yukino. Shizuka masuk dan melihat Yukino kewalahan. Hikigaya berdalih dia tidak mau dipaksa berubah oleh siapapun. Mereka berdua malah berantem. Akhirnya Shizuka merelai dan memberi mereka tantangan. Siapapun yang bisa lebih banyak membantu orang lain, mereka akan jadi pemenangnya. Jika kalah, orang itu harus nurut pada pemenang. Yukino menolak karena takut pada watak Hikigaya. Hikigaya bilang tidak semua cowok itu mesum, tapi Shizuka terus menggoda dan akhirnya Yukino mau ikut. Hari berikutnya, Hikigaya datang lagi ke klub. Yukino langsung sinis pada Hikigaya. Hikigaya membalas kalau dia capek dengan sikap Yukino yang kepedean. Yukino mengaku hubungan pertemanannya rumit, tapi Hikigaya bilang kalau Yukino sama sepertinya tidak punya teman. Hikigaya dan Yukino malah adu nasib dan saling pamer. Yukino akhirnya curhat jika dia sering dibully waktu SD. Yukino bilang alasannya karena dia itu terlalu imut, dan dia bilang manusia itu rendah, lemah, dan mudah iri. Maka Yukino bermimpi untuk mengubah dunia. Yukino bilang kalau dia benci dengan sikap Hikigaya yang santai dan juga cuek. Dalam hati, Hikigaya melihat Yukino merana karena kesempurnaannya. Yukino menolak berbohong pada dirinya sendiri dan Hikigaya merasa mereka punya kesamaan.
Dia merasa nyaman dalam kesunyian bersama Yukino. Bahkan jantungnya berdegup lebih kencang. Hikigaya menawarkan diri untuk jadi teman dan langsung ditolak mentah-mentah. Tiba-tiba seorang cewek masuk. Namanya Yui Gahama kelas 2F. Dia kaget melihat Hikigaya bergabung dengan klub relawan. Hikigaya dan Yukino malah berantem lagi. Yui yang kejebak di tengah merasa kalau klub ini menyenangkan. Hikigaya menyebut Yui jalang yang membuat mereka semua ribut masalah perawan. Akhirnya, tugas relawan pertama pun datang. Yui meminta mereka membantu membuat kue untuk teman-temannya. Karena Shizuka bilang klub itu membantu semua orang, maka Yui datang untuk minta tolong. Yukino bilang kalau mereka tidak memberi ikan pada orang lapar, tapi mengajari orang cara menangkap ikan itu. Akhirnya, Yui mencoba membuat kue dan hasilnya jadi kayak arang. Yui merasa nggak punya bakat dalam membuat kue. Mau tidak mau, Yukino yang mikir gimana cara buat kue. Yukino membesarkan hati Yui, dia bilang kalau belum berusaha jangan bilang tidak berbakat. Yui berdalih jika orang-orang juga tidak suka masak. Yukino dengan tegas bilang jangan mengikuti kata orang lain. Yui kagum dengan kejujuran Yukino yang terlihat keren. Meskipun kasar, tapi itu datang dari hati Yukino. Hikigaya yang dari tadi nganggur jadi tertantang untuk mencoba. Tapi hasilnya ampas. Yui berusaha memuji kue Hikigaya tetap enak. Tapi Hikigaya berbohong dan mengeluarkan kue aslinya yang dimakan Yui tadi sebenarnya adalah kue dia sendiri. Hikigaya curcol tentang temannya yang sebenarnya gebetan. Hikigaya bilang jika cowok itu makhluk sederhana. Mereka pasti senang jika mendapat kue buatan tangan cewek. Meskipun tidak enak, asal berusaha keras untuk membuatnya. Yui merasa diejek dan ngamuk. Akhirnya Yui tenang dan akan mencoba membuat lagi. Di dalam klub, Yukino bilang jika usaha tidak mengkhianati hasil. Tapi Hikigaya bilang usaha bisa mengkhianati impian. Bagi Hikigaya, berusaha keras hanya hiburan untuk kegagalan. Yui datang dan membawa hasil masakannya. Dia berusaha akrab dengan Yukino yang telah menolongnya. Dia juga mau bergabung dengan klub. Hikigaya keluar tapi dicegat oleh Yui. Cewek itu memberikan kue ucapan terima kasih. Hasilnya ampas, tapi Hikigaya berusaha memakannya. Hikigaya kembali bernarasi. Dia membandingkan temannya dengan kelas hewan. Yang paling populer disebut karnivora, yang cupu disebut herbivora. Bagi Hikigaya, berkelompok tidak akan memberi manfaat pada individu. Hikigaya sendiri memilih jadi beruang dan tidak berkelompok. Beruang tidak takut hidup sendiri dan terpisah. Mereka juga hibernasi yang disebut Hikigaya hebat. Cowok itu ingin jadi beruang jika bereinkarnasi. Lagi-lagi nyinyiran Hikigaya jadi esai. Shizuka membahas esai itu yang tidak sesuai dengan tugas. Bagi Shizuka, esai itu malah antitesis dan hierarki sosial dalam kelompok. Hikigaya menyinggung Shizuka yang masih lajang. Langsung saja, Hikigaya kena pukul sampai hampir tepat. Mereka membahas tentang klub dan Hikigaya bertanya apa maksud tantangan dari gurunya. Tapi Shizuka bilang kalau semua keputusan tantangan itu subjektif. Dia bertanya tentang Yukino. Shizuka bilang kalau Yukino itu pintar, tapi berkah itu membawa masalah sendiri. Meskipun Yukino selalu baik dan benar, tapi pergaulan tidak seperti itu. Karena Yukino dan Hikigaya mirip, maka Shizuka mengumpulkan mereka dalam klub. Hikigaya merasa klub itu jadi rumah sakit jiwa dan diiyakan oleh Shizuka. Adegan pindah saat makan siang. Karena hujan, Hikigaya terpaksa makan siang di dalam kelas. Cowok itu mengamati Yui yang mencoba ngobrol dengan geng populer. Tapi Yui malah dicuekin. Hikigaya nyinyir melihat geng itu, merasa model pertemanan mereka feodal dan menjijikan. Karena dicuekin, Yui ingin pergi. Si cewek populer bernama Yumiko Miura minta dibelikan teh lemon, tapi Yui menolak. Yumiko itu langsung membuli Yui. Hikigaya melihat kejadian itu. Ia ingin menolong, tapi perutnya sakit karena melihat cewek sedih. Hikigaya mencoba melerai, tapi langsung diamuk Yumiko tadi. Cewek itu terus ngebully Yui. Tiba-tiba, Yukino datang dan mengajak Yui pergi.
Yumiko ngamuk dan menghardik Yukino. Yukino dengan sinis bilang kalau Yumiko dikira kera yang menakuti orang lain. Akhirnya geng itu bubar. Hikigaya yang muak mau keluar tapi dicegat Yui yang bilang terima kasih. Yui kembali menemui Yumiko dan minta maaf. Tapi Yumiko mainan HP dan malah cuek. Di luar, Hikigaya dan Yukino menguping Yui yang memuji mereka. Yui berharap tetap bisa berteman dengan Yumiko. Yui keluar dan kaget Hikigaya di dekat pintu dan menguping. Yui terus mengejek Hikigaya dan lari serta menggandeng Yukino. Sore harinya, Yui dan Yukino mengintip ke dalam ruang kelas relawan. Hikigaya menyusul dan ketiganya masuk. Di dalam, seorang cowok bilang sudah menunggu Hikigaya. Dia bicara dengan lebay, tapi Hikigaya pura-pura tidak kenal. 引きがや8番 あなたの知り合いなの？知らない。 Yoshiteru Saimokusa terus menghalu. Tapi Hikigaya tetap cuek. Akhirnya, Yoshiteru bertanya apa ini klub relawan dan tanya apakah Hikigaya wajib mengabulkan permohonannya. Yukino bilang mereka hanya menolong bukan mengabulkan. Yoshiteru mengungkit masa lalunya dan Hikigaya. Tapi Hikigaya bilang kalau dia kena penyakit alay. Yoshiteru merasa dirinya seperti Shogun ke-13, Ashikaga Yoshiteru. Dan dia menganggap Hikigaya seperti dewa perang bodhisattva. Hikigaya hampir saja ngelantur tentang kisah para dewa. Ternyata dulu Hikigaya juga alay dan jadi cosplayer. Akhirnya, Yoshiteru mengaku jika ia ingin ikut kontes menulis. Dia sedang menyiapkan novel ringan untuk itu. Yoshiteru ingin klub relawan mereview dan mengomentari novelnya. Yukino bilang agar pakai jasa profesional saja. Tapi Yoshiteru takut mati karena kritikan pedas. Akhirnya, sepanjang jalan pulang, Yoshiteru terus cerita tentang novelnya. Tapi Hikigaya cuek saja mendengarnya. Sepanjang malam, Hikigaya dan Yukino mereview novel itu. Yui sendiri asik nonton dan ngorok. Di ruang klub, Yukino ketiduran. Akhirnya, Yoshiteru datang dan meminta review. Yukino bilang novel itu membosankan dan membuat sakit. Yukino bilang tata bahasanya kacau dan banyak typo di dalamnya. Yukino terus mengkritik sampai Yoshiteru tepar. Yui cuma komentar sedikit tentang typo dan Yoshiteru makin tepar. Akhirnya Hikigaya yang gantian komentar. Awalnya Yoshiteru optimis, tapi Hikigaya malah tanya di mana temannya itu kopas. Yoshiteru akhirnya guling-guling dan juga mewek. Hikigaya membesarkan hati temannya, tapi nyawa Yoshiteru hampir copot. Sore harinya, Yoshiteru masih minta direview lagi. Yoshiteru mengaku senang mendapat review jujur itu. Akhirnya dia berpamitan dengan cara alay. そら Adegan dimulai di lapangan olahraga. Sang guru minta semua murid berpasangan untuk latihan tenis. Tapi Hikigaya mengaku sakit dan minta tidak ikut. Ia bernarasi bahwa itu cara menghindari rutinitas berpasangan. Tiba-tiba murid lain bernama Hayato memukul bola sampai kena Hikigaya. Cowok sinis itu mengoper bola kembali. Tapi dia menyesal karena ramah dan merasa jadi rendahan. Dia main tenis sendiri dan malah kena smash di mukanya. Hikigaya makan siang di dekat parkiran sepeda. Ia disusul Yui yang ternyata baru kalah taruhan dengan Yukino. Hikigaya GR dan mengira yang kalah harus ngobrol dengannya. Ternyata yang kalah hanya disuruh beli jus. Yui cerita tentang taruhannya. Yukino sebenarnya tidak suka menghukum orang yang kalah, tapi Yukino mau setelah diprovokasi Yui. Tapi dia suka melihat konflik dalam kelompok karena dia tidak perlu ikutan. Tapi ketika bersama Yukino, dia tidak bisa menghindar. Akhirnya, mereka membahas tentang upacara penerimaan sekolah. Tapi Hikigaya tidak ingat karena dulu kecelakaan. Tiba-tiba, Saika Totsuka datang. Ia baru saja istirahat dari latihan tenis. Saika kagum pada Hikigaya yang diam-diam jago main tenis. Hikigaya tersipu, tapi tidak tahu siapa Saika. Padahal, Sai itu teman sekelasnya. Hikigaya mengaku tidak pernah ngobrol dengan cewek. Tapi ternyata Saika adalah cowok. Hohoho. Waktu mainan tenis, tiba-tiba Saika menowel Hikigaya.
Cowok sinis itu malah baper. Andai Saika bukan cowok, pasti langsung ditembak Hikigaya. Saika mengaku partner latihannya absen dan minta Hikigaya jadi partnernya. Dia minta dengan genit yang membuat Hikigaya baper lagi. Di ruang klub relawan, Hikigaya bilang ia ingin keluar. Hikigaya ingin fokus membantu klub tenis. Yukino sinis dan bilang tidak mungkin klub tenis mau menerima Hikigaya. Yukino berteori Hikigaya bisa membantu tim tenis bersatu. Tapi untuk mengusir Hikigaya, Yukino curhat jika ia pernah sekolah di luar negeri. Saat kembali ke Jepang, semua cewek di sekolahnya ingin menyingkirkan Yukino. Hikigaya bilang ia ingin membantu demi Saika. Yukino kaget karena Hikigaya ternyata pedulian. Hikigaya bilang karena Saika adalah orang pertama yang minta tolong. Tiba-tiba Yui datang dan bilang membawa tamu. Ternyata yang datang Saika. Yui sangat bersemangat tapi Yukino bilang ia bukan anggota klub relawan. Akhirnya Yui membuat surat permintaan yang sangat imut dan langsung diterima. Saika minta tolong klub relawan untuk membantunya latihan. Sehingga Saika lebih jago dan nanti anggota lainnya ikutan jago. Akhirnya Hikigaya, Yui dan Saika latihan. Yukino mengawasi mereka. Yoshiteru ikut latihan juga dengan gaya alay. Di hari kedua, mereka latihan lagi. Tapi Saika tiba-tiba ambruk. Tapi Saika bilang tidak apa-apa dan mau berlatih lebih keras. Saika mengeluh karena merasa tidak berkembang. Dia mengira Yukino sudah lelah melatihnya. Tapi Yui bilang kalau Yukino selalu peduli pada orang yang minta tolong. Hikigaya mengungkit masalah Yui yang tidak bisa masak. Tiba-tiba geng populer datang. Mereka ingin ikut main tapi ditolak. Hikigaya menjelaskan jika Yui sedang melatih Saika. Yumiko mengejek, tapi Hayato menengahi. Hikigaya tersinggung karena Hayato menyebut semua bisa ikut main. Hayato minta maaf, tapi Hikigaya masih saja sinis. Dia mengajak Hayato yang bisa mendapat apapun karena ganteng dan populer, termasuk merebut lapangan tenis. Yoshiteru bilang kalau Hayato melakukan kejahatan hak manusia. Akhirnya, Hayato menantang Hikigaya bertanding. Yang menang boleh memakai lapangan tenis. Hikigaya setuju akan tantangan itu. Yumiko bilang ia ingin ikut bertanding. Akhirnya, Yui juga ikut agar tim seimbang. Yumiko tidak terima dengan Yui, tapi Yui bilang kalau klub relawan sangat penting baginya. Akhirnya, pertandingan pun dimulai. Tapi dengan sekali smash, Hikigaya langsung mendapat poin. Pertandingan berlanjut, tapi Yui kewalahan. Akhirnya, tim Hayato Yumiko memimpin permainan. Yui pun mengeluh kakinya terkilir. Hikigaya memintanya untuk diam saja di lapangan. Cowok sinis itu bilang kalau ia makin semangat dalam kondisi terpuruk. Yui pergi keluar lapangan. Yumiko tersinggung melihat Yui yang menyerah. Hachiman merasa dia harus mengakui kekalahan. Tapi ternyata Yui memanggil Yukino. Setelah diprovokasi, Yukino pun ikut bermain. Yui memanggil Yukino teman. Cewek sinis itu bilang tidak peduli, tapi mukanya merah. Yui malah makin gemes pada Yukino. Akhirnya Hikigaya mengambil raketnya. Yukino dan Yumiko berantem sebentar lalu permainan pun dimulai. Yukino bisa mengimbangi permainan licik Yumiko. Ia mengaku bisa membaca gerakan dari ekspresi Yumiko yang seperti teman sekelasnya dulu. Pertandingan berjalan ketat. リングサーブお互いよく頑張ったってことで Akhirnya mereka seri alias Juice. Tapi Yukino mulai kehabisan stamina. Hayato meminta berhenti tapi Yumiko tetap ingin menang. Tapi Hikigaya sudah malas karena waktu istirahat hampir berakhir. Akhirnya Hikigaya melakukan servis. Diam-diam dia menghitung arah dan kecepatan angin. Pukulan Hikigaya berhasil masuk dan mereka memimpin. Yoshiteru langsung alay dan menyebut nama jurus aneh. Hayato kagum pada Hikigaya. Cowok sinis itu tetap saja merasa bisa sehebat itu tanpa bantuan orang. Hikigaya servis lagi dan kali ini sangat tinggi. 投げて打って取って Yumiko berusaha mengejar tapi gagal dan menubruk Hayato. Hikigaya menang tapi semua bersorak untuk Hayato. Akhirnya pertandingan selesai dan Saika mengucapkan terima kasih dengan imut.
membuat Hachima berpikir tentang cowok suka sama cowok. Merasa dewa romantis sedang bercanda. Ketika kembali ke ruang klub relawan, Yui dan Yukino sedang ganti baju. そうだよな。 Hikigaya dilempar raket sampai tepar. Dan dia kembali menertawakan dewa romantis yang suka bercanda. Hikigaya baru saja bangun tidur. Adiknya, Komachi Hikigaya sedang malas-malasan. Hikigaya mengingatkan masalah jam yang membuat cewek itu panik. Hikigaya ngelantur yang dibalas lemparan baju oleh adiknya. Hikigaya mengakui jika adiknya imut tapi aneh dan membuat orang tidak punya rasa padanya. Di luar, Komachi sudah menyiapkan sepeda. Dia memonceng Hachima dan bilang jangan sampai nabrak mobil lagi. Hachima teringat saat kecelakaan di hari pertama SMA. Dia semangat menuju kehidupan sekolah yang baru. Tapi di tengah jalan, ada anjing nyelonong lari. Hikigaya menolong anjing itu dan ia ditabrak mobil. Akibatnya, Hikigaya harus dirawat karena patah tulang. Komachi bilang setelah kejadian itu, sepemilik anjing datang membawa kue terima kasih, tapi dihabiskan Komachi sehingga Hikigaya tidak kebagian. Komachi bilang kalau pemilik anjing itu satu sekolah dengan Hachima. Tapi adik tengil itu lupa namanya, dia langsung lari masuk sekolah tapi balik lagi karena tasnya ketinggalan. Di ruang guru, Shizuka sedang sebal dengan sebuah esai. Tulisan itu berisi rencana karya wisata di rumah sendiri dan nganggur. Ternyata itu karya Hikigaya. わかるな。 Hampir saja Hikigaya kena tumbuk. Shizuka bilang kalau klub relawan belum merubah Hikigaya. Cowok sinis itu bilang tidak mau berubah dan akhirnya ditumbuk beneran. Dia meminta Hikigaya mengulangi esai tentang lokasi karya wisata. Ia juga mengingatkan kalau karya wisata ini harus berkelompok dengan 3 orang. Jadi, Hikigaya bebas memilih anggota lain. Hikigaya masih saja berpikir untuk karya wisata di rumahnya sendiri. Hikigaya datang ke klub relawan. Di sana Yukino sudah menunggu. Yui juga sempat mencari Hikigaya karena telat untuk datang. Yui mengeluh karena tidak ada yang kenal Hikigaya di sekolah. Akhirnya, Yui minta nomor Hikigaya dengan malu-malu. Hikigaya dengan santai meminjamkan HP-nya ke Yui. Yui mengetik dengan cepat dan menyindir Hikigaya yang tidak pernah SMS-an. Tapi Hikigaya mengaku sering SMS cewek waktu SMP. Yui syok dan menjatuhkan HP-nya. Di klub relawan sepulang sekolah, Yui menerima SMS berantai misterius. Isinya mengejek Kakeru Tobe, Oka, dan Yamato anak kelas 2F sebagai bajingan dan mesum. Setelah itu, Hayato masuk ke ruang klub. Dia memohon agar klub relawan membantunya menghentikan SMS misterius yang beredar. Akhirnya, klub relawan menerima permohonan itu. Mereka menyadari bahwa SMS tersebut terkait dengan karya wisata 3 orang per grup yang akan datang. Karena geng populer Hayato memiliki 4 orang, salah satunya menyebarkan hoax agar bisa gabung. Yukino menyuruh Yui dan Hikigaya mengumpulkan informasi tentang ketiga tersangka. Yui gagal mengumpulkan informasi apapun karena kelewat imut saat menginterogasi. Hikigaya memutuskan untuk mengamati geng Hayato. Ketika Hayato nongkrong di sana, mereka semua santai. Ketika Hayato mendekati Hikigaya, cowok sinis itu melihat kalau geng itu sibuk sendiri dengan HP-nya. Membuat curiga jika salah satunya adalah si tukang hoax. Hikigaya menjelaskan kepada anggota klub relawan kalau dia tidak tahu siapa pelakunya. Tapi dia mengamati bagaimana perilaku mereka ketika Hayato tidak nongkrong. Mereka cuma so akrab saja ketika ada Hayato. Hikigaya menyarankan Hayato agar ketiga temannya berkelompok, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk lebih mengenal satu sama lain. Akhirnya Hayato berterima kasih pada Hikigaya. Masalah SMS hoax itu tampaknya telah berhenti dan berharap ketiga temannya akan lebih mengenal satu sama lain. Akhirnya Hikigaya, Hayato, dan Saiki jadi satu kelompok karya wisata. Hikigaya telat datang ke sekolah. Bu Shizuka mengomeli cowok itu, tapi Hikigaya malah bilang polisi selalu datang tepat waktu, sedangkan pahlawan datang belakangan. Tapi nggak ada yang nyalain pahlawan. Karena ungkapan itu, Bu Shizuka geplak Hikigaya sampai nyungsep. Nggak taunya ada yang lebih telat lagi. Cewek semlohai bernama Kawasaki Saki baru saja masuk. Bu Shizuka mau mengomel, tapi cewek itu bodoh amat dan pergi ke tempat duduknya gitu aja.
Sorenya, Hikigaya sekilas melihat Saki keluyuran. Setelahnya dia nongkrong di kafe sendirian. Gak taunya di kafe itu ada Yukino, Yui, dan Saika yang lagi belajar bareng. Meski males, Hikigaya nyamperin mereka. Saika kaget karena ternyata Hikigaya diundang juga ke acara belajar bareng. Gak lama kemudian, adik cewek Hikigaya yaitu Komachi muncul di sana. Gak cuma sendirian, Komachi datang sama teman cowoknya yang mau curhat. Mereka semua pun terpaksa duduk satu meja bareng-bareng. Komachi kenalan sama teman-teman kakaknya. Dia memuji Saika imut, tapi Hikigaya langsung bilang dia itu cowok. Yui juga kenalan dan bilang teman sekelasnya Hikigaya. Yukino bilang dia nggak sekelas dan juga nggak temenan sama Hikigaya. Mereka cuma saling kenal aja. Setelahnya, si cowok yang datang sama Komachi memperkenalkan diri. Dia adalah Kawasaki Taishi dan merupakan adik dari Kawasaki Saki. Dia lagi curhat masalah kakaknya. Akhir-akhir ini Saki jadi kayak preman dan super cuek. Dia selalu pulang larut malam. Pas ditanya jam berapa, Taishi bilang jam 5-an. Wah, itu sih udah subuh bukannya malam. Padahal menurut Taishi, dulu kakaknya nggak kayak gitu. Dia berubah pas masuk kelas 3. Para cewek langsung nyimpulin Saki berubah gara-gara satu kelas sama Hikigaya. Jelas saja Hikigaya ngamuk karena kesimpulan ngaco itu. Hikigaya dan gengnya ngumpul di markas klub relawan. Mereka merasa bahwa masalah Saki itu urusan keluarga dan gak ada hubungannya sama klub relawan. Meski begitu, Yukino juga punya solusi. Dia membahas mengenai terapi binatang. Siangnya, Hikigaya ngambil kucingnya dan ditaruh di kardus. Yukino bilang mereka akan mencoba mengeluarkan sisi lembut Saki dengan binatang. Jika Saki merasa kasihan pas melihat si kucing, dia pasti bakal memungutnya. Yukino juga udah mempersiapkan posisi geng klub relawan masing-masing. Setelah semuanya siap, mereka pun melancarkan rencana itu. Pas semua udah siap, Yukino malah asik ngomong sama kucing. Hikigaya nyamperin dan tanya ngapain Yukino masih di sana. Yukino ngamuk karena Hikigaya harusnya ada di posisinya. Saat itulah Komachi nelpon Hikigaya. Pas diangkat, ternyata Taishi yang ngomong. Dia ngasih tahu kalau Saki itu alergi kucing. Akhirnya rencana itu pun batal. Rencana kedua adalah meminta Bu Shizuka menasehati Saki. Hikigaya dan gengnya ngumpet sambil melihat apa yang terjadi. Di depan sana, Saki lagi keluyuran dan ditegur Bu Shizuka. Saki dibilangin jangan pulang subuh-subuh karena dia masih SMA. Saki malah tanya siapa yang ngasih tahu, tapi Bu Shizuka bilang identitas informan dirahasiakan. Bu Shizuka lanjut ngoceh dan bilang kalau orang tua Saki pasti nggak mau Saki begitu. Saki malah bilang kalau Bu Shizuka masih jomblo dan gak layak ngomongin perasaan orang tua. Bu Shizuka pun langsung nyungsep. Sambil pergi, Saki bilang daripada mengkhawatirkan dia, mending Bu Shizuka mengkhawatirkan masa depannya sendiri. Rencana kedua pun gagal. Cewek-cewek ngumpul, menurut mereka hanya ada satu cara pamungkas yang bisa bikin Saki berubah, yaitu cinta. Karenanya, Hayato dimintain tolong. Si babang tampan itu nyamperin Saki yang lagi mau berangkat kerja. Hayato sok bersikap manis dan bilang jangan terlalu memaksakan diri. Dia juga menunjukkan senyuman khas fucek boy, tapi Saki bodoh amat dan minggat. Pas ngumpul lagi, Hikigaya nggak bisa berhenti ngakak karena pesona Hayato nggak berfungsi sama Saki. Mendadak Komachi nelpon abangnya. Pas ngobrol, Komachi ngasih tahu kalau Saki kayaknya dapat panggilan dari semacam kafe aneh. Nama kafe itu ada kata angeknya. Karena itu mereka harus nyari kafe tersebut. Ada 2 kafe di Chiba yang ada kata angelnya dan buka sampai pagi. Saki pasti kerja di salah satu kafe itu. Salah satunya adalah berkonsep cafe maid. Karena mereka nggak punya gambaran kafe itu cafe maid, maka sang pakar sudah diundang. Zaimokuza datang dengan sok keren. Dia bilang cafe maid adalah tempat di mana para pelayan bakal memanjakan mereka. Meski para cewek rada jijik, tapi mereka tetap datang ke cafe itu dan nongkrong. Karena di sana ada Saki, maka mereka mutusin cabut dan nyari cafe angel yang satunya lagi. Nama kafenya adalah Angel Ladder yang tepatnya ada di lantai teratas hotel mewah Okura. Yang bisa datang cuma Hikigaya, Yui, dan Yukino karena cuma mereka yang punya baju oke.
Mereka bertiga pun berangkat ke kafe mewah itu. Pas masuk, suasananya beneran mewah. Hikigaya hampir saja bersikap norak, tapi segera diomelin Yukino. Mereka pun duduk di bar dan melihat Saki yang lagi jadi bartender di sana. Saki malah berpura-pura gak kenal sama mereka. Setelah basa-basi, Hikigaya bilang Taishi mulai khawatir dengan Saki. Pas dikasih tahu begitu, Saki jadi ngerti kalau belakangan yang mencoba ikut campur di kehidupannya adalah mereka. Saki selanjutnya melanjutkan apapun yang diomongin Taishi sebaiknya dicuekin aja. Yukino kemudian tahu bahwa Saki memalsukan umurnya saat kerja di situ. Anak SMA tidak akan diperbolehkan kerja larut malam. Yui bilang dia juga bekerja kalau lagi butuh duit, tapi dia nggak bakal berbohong soal umurnya. Saki cuek dan bilang dia cuma butuh duit. Dia mencari uang bukan untuk bersenang-senang belaka. Dia juga yakin gak mungkin orang serba kecukupan kayak 3 teman sekolahnya itu paham yang dia rasakan. Yukino bilang orang tua mereka gak ada hubungannya dengan masalah itu. Saki cuek aja dengan omongan itu. Yukino dan Yui ngajakin mereka cabut dari sana. Pas para cewek pergi, Hikigaya nyamperin Saki. Dia minta cewek itu nemuin dia besok pagi jam 5:30. Pas tanya ada urusan apa, Hikigaya bilang akan ngasih tahu besok pas mereka bertemu. Besoknya, Hikigaya dan geng cewek serta Komachi dan Taishi nungguin Saki di McD. Gak lama kemudian, Saki datang ke sana dan kaget, kok bisa Taishi ada di sana juga. Taishi sendiri juga penasaran ngapain kakaknya jam 5-an masih di sana. Saki bilang itu bukan urusan Taichi. Saat itulah Hikigaya bilang dia tahu kenapa Saki butuh uang dan harus kerja keras. Hikigaya tahu kalau Taishi ikut les dan Saki pasti yang menanggung biaya les itu. Selain itu, Saki juga harus membiayai les yang dia ikuti agar bisa lulus kuliah. Taishi pun baru menyadari hal itu. Sasi akhirnya ngaku, dia ingin masuk kuliah tapi dia tidak mau merepotkan orang tuanya. Komachi izin ngomong. Kedua orang tuanya juga bekerja keras. Karena itu kakaknya yang selalu menjemputnya dari sekolah. Komachi bilang kalau Saki nggak mau ngerepotin orang tuanya tapi sebagai adik, Taishi juga nggak mau ngerepotin kakaknya. Mereka semua pun terdiam. Sampai akhirnya Hikigaya ngasih tahu Saki soal beasiswa. Pagi itu pun berlangsung sesuai rencana. Hikigaya dan adiknya pulang bareng. Komachi membahas mengenai cewek yang ngasih Hikigaya kue. Komachi bilang kalau Yui yang ngasih kue itu. Hikigaya pun syok. Dia nggak pernah menyangka kalau Yui adalah pemilik anjing yang dia selamatkan pas upacara pembukaan. Karena kakaknya ngelamun, Komachi pun nyamperin. Hikigaya langsung sadar dan ngajak adiknya beli kue sambil pulang. Besoknya pas lagi karya wisata, Yui melihat Hikigaya yang menyendiri. Saat semua murid pergi ke kantin, Yui nyamperin Hikigaya. Cewek itu nungguin Hikigaya yang belum ke kantin. Hikigaya merasa Yui sangat baik, tapi dia merasa Yui baik karena merasa bersalah sejak insiden anjing. Hikigaya bilang dia hanya nggak sengaja menyelamatkan anjingnya. Meski dia nggak menyelamatkannya, dia yakin bakalan tetap jadi penyendiri karena dia mengira sikap baik Yui hanya karena rasa bersalahnya. Keduanya pun menjadi canggung setelah itu. Yui sebel dan berlari meninggalkan Hikigaya. Sejak saat itu, Hikigaya kembali kayak dulu yang selalu menyendiri. Sudah seminggu berlalu sejak peristiwa Yui dan Hikigaya. Hubungan mereka menjadi seperti dulu lagi. Yui juga berhenti datang ke klub relawan. Cewek itu kembali ke kehidupan sebelumnya bersama teman-temannya yang lain. Hikigaya juga jadi penyendiri lagi. Dia pergi ke klub relawan dan hanya berduaan dengan Yukino. Keduanya pun canggung karena Hikigaya nggak banyak ngomong. Yukino membahas masalah Hikigaya dan juga Yui. Dia yakin mereka berdua bertengkar. Hikigaya membantah karena hanya teman baik yang bisa bertengkar. Sedangkan dia tak berteman dengan Yui, mereka lebih tepat disebut berselisih. Suatu ketika, Bu Shizuka datang ke sana. Dia mulai khawatir karena Yui nggak pernah datang lagi ke sana. Karena sudah terbiasa ada 3 orang di klub, rasanya menjadi aneh saat hanya ada 2 orang di sana. Karena itu, Bu Shizuka meminta mereka berdua untuk mencari anggota baru dan mereka harus udah dapetin anggota baru di hari Senin. Seperginya Bu Shizuka, Yukino membahas mengenai ulang tahun Yui. Setahunya ulang tahun Yui adalah besok Senin, tapi Hikigaya sendiri nggak terlalu tahu. Yukino ingin merayakan ulang tahun Yui, karena itu dia harus mencari hadiah yang pas. Dengan malu-malu, Yukino meminta Hikigaya menemaninya nyari hadiah untuk besok Minggu.
Besoknya, Hikigaya ngajak Komachi buat ketemuan sama Yukino di pusat perbelanjaan. Karena tempatnya terlalu luas dan canggung juga kalau harus jalan bareng sama Yukino, Hikigaya menyarankan biar mereka berpencar aja. Tapi Komachi nggak setuju karena lebih baik mereka bareng-bareng dan saling minta pendapat. Terpaksa Hikigaya setuju dengan saran itu. Pas mereka lagi keluyuran, mendadak Komachi ngilang. Hikigaya nelpon adiknya dan tanya dia di mana. Ternyata Komachi harus beli sesuatu dan terpaksa nggak bisa ikut mereka keliling. Yukino pun paham dan nggak bisa protes. Akhirnya mereka jalan-jalan bareng. Pas Yukino mau milih-milih baju, Hikigaya cuma diem kayak tiang listrik. Yukino protes karena Hikigaya nggak memberi saran apa-apa. Setelahnya, Yukino mengajak Hikigaya pura-pura pacaran biar bisa lebih nyaman jalan-jalannya. Hikigaya sih ayo-ayo aja. Mereka keliling toko baju. Yukino mencoba baju yang dia rasa cocok buat Yui. Tapi Hikigaya bilang selera Yui nggak kayak gitu. Setahu Hikigaya, Yui lebih suka warna-warni dan terkesan norak. Yukino pun setuju dan langsung nyari baju lain. Di sisi lain, Yui lagi ngajak jalan-jalan anjingnya. Perasaannya masih nggak nyaman sejak hubungannya dengan Hikigaya memburuk. Pas dia nyantai, mendadak anjingnya lepas. Dia segera lari ke sana-sini mencari anjingnya yang udah ngilang tadi. Di pusat perbelanjaan, mendadak cewek yang ternyata adalah mbaknya Yukino nongol. Namanya adalah Haruno dan dia langsung godain adiknya yang lagi pacaran. Mereka semua duduk bareng dan Haruno langsung nemplok ke Hikigaya karena penasaran sama pacar adiknya. Hikigaya salting pol-polan karena Haruno gelendotan ke dirinya. Yukino minta Hikigaya jangan nafsuan sama cewek yang baru aja dia temui. Setelahnya, Haruno dikasih tahu kalau mereka cuma pura-pura pacaran. Setelah ngobrol santuy, Haruno pun cabut dan dia nggak sabar ketemu Hikigaya lagi kalau udah pacaran beneran sama adeknya. Hikigaya bilang kalau Haruno itu hebat. Yukino menjawab kalau semua orang yang ketemu Haruno juga bilang gitu. Kakaknya adalah cewek idaman para pria. Gak lama kemudian, anjing lepas nongol di sana. Yukino takut, tapi Hikigaya santuy aja dan langsung akrab sama anjing itu. Yui nongol setelahnya dan kaget melihat Hikigaya dan Yukino lagi pacaran. Dia segera mengambil anjingnya dan mau cabut. Sebelum dia pergi, Yukino meminta Yui datang ke markas klub relawan besok Senin. Tapi Yui ragu bakalan datang karena dia udah keluar dari klub itu. Dia pun pergi setelahnya. Besoknya pas pulang sekolah, Yui bimbang mau masuk apa enggak ya ke ruang klub relawan. Hikigaya nongol dan bikin Yui kaget. Mereka pun masuk bareng ke klub relawan. Hikigaya duduk males, sementara Yui dan Yukino langsung ngobrolin perayaan. Yui ngiranya Yukino membahas perayaan karena udah pacaran. Sementara Yukino sebenarnya membahas perayaan ulang tahun. Karena mereka berdua salah paham, Hikigaya terpaksa turun tangan. Akhirnya Yui tahu kalau Hikigaya dan Yukino cuma pura-pura pacaran. Dan yang dia maksud perayaan adalah ulang tahun Yui. Yukino pun ngasih hadiah ke Yui. Setelahnya mereka membahas hubungan Yui dan Hikigaya. Mereka berdua sama-sama salah sangka. Hikigaya merasa Yui bersikap baik karena merasa bersalah. Setelah mengetahui itu, Yukino menyarankan mereka semua mulai dari awal lagi. Gak peduli awalnya mereka cuma salah sangka, tapi yang jelas mereka bisa menjadi akrab. Yui dan Hikigaya pun mau baikan. Yukino cabut mau ngasih tahu Bu Shizuka kalau mereka udah dapet anggota baru. Setelahnya, Hikigaya ngasih hadiah ulang tahunnya. Pas dibuka, Yui senang melihat gelang dan langsung dia pakai. Hikigaya sih santuy aja, bilang kalau itu adalah kalung anjing. Yui langsung ngamuk mendengarnya. Besoknya pas lagi nyantui sambil main Mobile Legends, Hikigaya dapat WhatsApp dari Bu Shizuka. Hikigaya nyuekin pesan itu dan mikir bakal bales 2 jam lagi. Dia bisa pakai alasan ketiduran atau semacamnya. Dulu pas SMP, dia sering nge-WhatsApp cewek dan jawaban mereka pasti kayak gitu. Tapi Bu Shizuka kasusnya aneh. Dia terus mengirimi WA dan telepon terus. Akhirnya, Hikigaya terpaksa membaca pesannya. Bu Shizuka bilang punya info mengenai kegiatan klub di liburan musim panas. Karena gak dibalas-balas, Bu Shizuka tahu kalau Hikigaya sengaja nyuekin dia. Karena sebel, Hikigaya langsung matiin panggilan dari bu guru jomblo itu. Siangnya, Komachi nemuin abangnya dan minta ditemenin jalan-jalan ke Chiba. Hikigaya males karena pengen rebahan sepanjang hari. Tapi karena adiknya memohon terus, Hikigaya pun gak bisa berbuat apa-apa.
Mereka ganti baju dan siap berangkat. Pas di dekat stasiun, Hikigaya syok karena melihat Bu Shizuka. Dia langsung diomelin karena nggak ngerespon WhatsApp maupun teleponnya. Nggak taunya Bu Shizuka juga mau pergi ke Chiba. Setelahnya, Yui dan Yukino juga nongol. Hikigaya baru ngeh kalau dia udah dijebak sama adeknya. Saika juga nongol nggak lama setelahnya. Mereka pun masuk mobil Bu Shizuka dan tancap gas menuju lokasi. Ternyata mereka pergi ke kawasan pedesaan Chiba. Di sana ada anak-anak SD yang lagi camping. Pas sampai sana, Hayama Hayato nongol bersama cewek-cewek. Ternyata Bu Shizuka udah minta bantuan mereka buat ikutan gabung. Mereka semua bakal jadi pemandu bocil-bocil SD yang camping. Hayato dengan pede maju ke depan anak-anak SD dan ngumumin banyak hal. Sementara Hikigaya tanya ke Bu Shizuka ngapain Hayato dan gengnya diajak. Bu Shizuka santuy aja bilang mereka kurang personil. Dia juga percaya Hikigaya dan yang lainnya bisa bekerja sama bareng geng Hayato. Hikigaya protes karena dia nggak mungkin akrab sama geng itu. Bu Shizuka menjawab dia nggak pernah minta Hikigaya akrab. Dia cuma harus bekerja sama dan nggak berantem. Setelahnya, acara camping pun dimulai. Hayato jago banget akrab sama anak-anak, sementara Hikigaya cuma diem kayak tiang listrik. Pas mereka keliling lokasi camping, Hikigaya melihat ada bocil cewek pendiam yang menjauhi teman-temannya. Hayato mencoba ngajak bocil itu gabung, tapi meski udah nimbrung, si bocil cewek tetap aja diem. Sorenya, Hikigaya ngajakin bocil cewek itu ngobrol. Yukino dan Yui juga nimbrung. Nama cewek itu adalah Surumi Rumi. Dia emang dikucilkan sama teman-temannya. Di sekolah emang sering ada yang dikucilkan, tapi biasanya nggak lama. Cuma Rumi aja yang dikucilkan terus-menerus. Rumi sendiri bodo amat karena dia juga nggak suka sama teman-temannya. Kalau dia udah SMP, pasti dia bakal punya teman-teman baru dari daerah lain. Namun dia dikasih tahu kalau teman yang mengucilkannya juga bakal masuk SMP yang sama. Anak-anak dari daerah lain juga pasti bakal lebih akrab sama mereka. Dan Rumi bakal tetap dikucilkan. Malamnya, Hikigaya dan yang lainnya ngobrolin masalah Rumi. Mereka mencoba untuk membantu Rumi akrab dengan teman-temannya. Yumiko bilang mereka bisa mulai dari hobi. Kalau Rumi melakukan hobi yang dia sukai, pasti bakal ada anak lain yang punya hobi serupa. Dengan begitu, Rumi pasti bisa berteman. Tapi Yukino bilang itu nggak mungkin. Yumiko langsung ngamuk. Orang-orang sibuk mencari solusi, tapi Yukino malah bilang itu nggak mungkin. Cewek itu bilang dia membenci Yukino, tapi ditahan karena lagi camping. Yukino santuy aja, bilang dia juga nggak suka sama Yumiko. Komachi berkata kalau sifat Rumi emang kayaknya keras. Yumiko menjawab Rumi cuma sombong aja karena salah satu dari mereka. Pas orang-orang udah tidur, Hikigaya keluyuran di luar. Dia melihat Yukino yang lagi berdiri sendirian dan kelihatan sedih. Ternyata Yukino merasa bersalah setelah perkelahiannya tadi dan menyendiri di sana. Yukino melanjutkan kalau mereka harus membantu Rumi. Hikigaya penasaran kenapa Yukino mau membantu orang yang gak dia kenal. Tapi Yukino bilang selama ini dia emang membantu orang yang tidak dikenal. Setelah ngobrol beberapa saat, Yukino mutusin buat pergi dari sana. Besoknya, Hikigaya dan gengnya menghabiskan waktu luang. Setelah main-main seharian, mereka ngumpul dan membahas acara uji nyali nanti malam. Hikigaya sudah punya cara untuk membuat Rumi akrab dengan teman-teman lainnya. Dia berencana membuat anak-anak berada dalam situasi bahaya sehingga akan menunjukkan sifat asli mereka. Hayato berkata bahwa itu sangat beresiko, namun Hikigaya yakin bahwa itu adalah cara yang sangat efektif. Malamnya, semua persiapan sudah kelar. Rombongan anak-anak mulai dibagi dan berangkat melintasi kawasan uji nyali. Awalnya sih semuanya berjalan lancar, sampai akhirnya giliran Regu Rumi dan anak-anak yang mengucilkannya berangkat. Mereka ditakut-takuti sama hantu palsu, tapi nggak ada yang takut. Setelahnya, rombongan mereka bertemu dengan dua teman Hayato yang nggak pakai seragam hantu. Para bocil SD bilang uji nyalinya nggak serem sama sekali. Mereka bahkan menghina anak-anak SMA yang nggak becus. Dari semak-semak, Hikigaya, Yui, dan Yukino memantau aksi itu. Sesuai rencana, kedua anak SMA bakal pura-pura marah. Hayato datang dan bertanya apa yang terjadi. Ternyata karena tersinggung sama para bocil, dua temannya pengen menghajar para bocil. Hayato kemudian bilang, setengah dari bocil boleh pergi, sementara setengahnya lagi harus menerima pelajaran. Dia ngasih waktu anak-anak buat mutusin siapa yang tinggal.
Rumi langsung disuruh tinggal pertama kali. Karena kurang 2 lagi, para bocil mulai berdebat dan salah-salahan. Sampai akhirnya ada satu bocil yang didorong ke arah Rumi. Tinggal satu lagi nih, para bocil makin berdebat karena nggak ada yang mau lagi maju. Hayato mulai nggak sabar dan minta anak-anak cepat memutuskan. Di semak-semak, Hikigaya pingin segera beraksi dan bilang mereka udah dikerjain. Tapi Yukino menahannya karena tertarik dengan apa yang terjadi. Saat itulah, Rumi menggunakan flash dari kameranya untuk bikin anak-anak SMA silau. Setelahnya, dia mengajak teman-temannya lari menyelamatkan diri. Hikigaya pun terkejut karena Rumi menyelamatkan teman-temannya. Padahal, dia hanya ingin membuat geng itu terpecah belah biar semuanya nggak berteman lagi. Mereka semua balik ke api unggun. Bu Shizuka nemuin Hikigaya dan bilang rencananya beresiko tinggi. Untungnya sejak kejadian itu, Rumi menjadi berteman dengan gengnya. Malam api unggun pun berlalu dengan damai. Besoknya, anak-anak diantar balik. Pas turun dari mobil, Yukino dijemput Haruno menggunakan mobil limosin hitam. Setelah nggodain Hikigaya, Haruno ngajak adiknya naik ke mobil. Setelah mobil itu pergi, Yui nemuin Hikigaya dan membahas mobil itu. Hikigaya bilang sejak insiden kecelakaan, semua mobil hitam terasa sama baginya. Dia pun cabut, meski sebenarnya tahu bahwa mobil itulah yang udah membuatnya kecelakaan beberapa waktu lalu. Sejak saat itu, Hikigaya dan Yukino sangat jarang bertemu. Liburan musim panas bentar lagi kelar. Hikigaya dan Komachi lagi nyantui di rumah sambil jagain anjingnya Yui yang dititipin di sana. Siangnya, Yui datang karena mau ngambil anjing. Saat itulah, Yui ngajakin kakak beradik itu buat nonton festival kembang api besok. Komachi mau banget, tapi langsung diomelin abangnya karena dia harus belajar. Meski begitu, Komachi pengen dibeliin jajan di festival kembang api. Akhirnya, Hikigaya terpaksa mau diajak Yui pergi ke festival kembang api. Besoknya, Hikigaya nungguin di stasiun. Yui nongol dan minta maaf karena telat. Menggunakan yukata membuatnya nggak bisa jalan cepat-cepat. Setelahnya mereka pun naik kereta. Pas ada guncangan, Yui sempat nyender di dada Hikigaya. Cowok itu membatin kalau dia orang biasa pasti langsung naksir sama cewek itu. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di festival kembang api. Setelah beli jajan ini itu, mereka nyari tempat buat melihat kembang api. Apesnya banyak orang di sana. Hikigaya bilang kalau tahu bakal serame itu, dia bakal bawa karpet piknik. Saat itulah Yui memuji kalau Hikigaya itu baik. Hikigaya bilang dia memang baik dan gak pendendam. Kalau dia orang biasa, pasti dia udah menghancurkan dunia dengan semua masalah di hidupnya. Pas lagi nyari tempat buat lihat kembang api, mereka ketemu Haruno. Karena dia anak orang kaya, dia punya spot khusus nonton kembang api. Mereka pun ikutan Haruno duduk berdua. Kembang api pun mulai dar-der-dor di langit. Haruno bilang Yukino ada di rumah dan gak nonton festival. Setelah kelar, mereka semua pergi mengantar Haruno ke mobilnya. Haruno nawarin buat ngantar mereka, namun Hikigaya masih trauma. Haruno bilang bahwa sudah gak ada bekas kecelakaannya. Dia bilang kalau Yukino emang ada di mobil pas kecelakaan, tapi adiknya gak pernah ada niatan buruk sama sekali. Hikigaya juga udah santuy, soalnya udah berlalu. Mereka pun akhirnya berpisah. Hikigaya dan Yui balik naik kereta. Pas mau sampai di stasiun, Yui tanya apakah Yukino ngasih tahu soal insiden itu apa enggak. Ternyata Hikigaya nggak ngasih tahu. Pas sampai di stasiun, mereka pun turun. Hikigaya ngantar Yui sampai depan rumahnya. Mereka pun berpisah setelah itu. Liburan musim panas pun berakhir. Hikigaya balik ke sekolah dan ketemu sama Yukino. Awalnya agak canggung, tapi dia mutusin buat bodo amat dan bersikap kayak biasa. Hari demi hari berlalu. Hubungan Yukino dan Hikigaya masih canggung sejak hari pertama ketemu. Mereka cuma ngobrol seperlunya aja, sementara Yui bingung harus gimana. Suatu hari, Bu Shizuka ngumumin kalau bakal ada festival budaya. Pas diumumin perwakilan panitia, Hikaya ngamuk karena namanya ditulis. Dia mau protes ke bu guru jomblo itu, namun protesnya nggak didengerin. Terpaksa Hikigaya manut sama keputusan itu. Hayato langsung nunjuk Minami Sagami sebagai perwakilan perempuan. Sagami ternyata emang udah pengen jadi perwakilan kelas juga. Pas rapat panitia festival, ternyata Sagami nekat untuk menjadi ketua panitia. Alasannya adalah dia pengen mengembangkan dirinya. Di klub relawan, Hikigaya masih canggung sama Yukino.
Dia bilang bakal rada sibuk ngurusin festival budaya sehingga akan jarang ikut kegiatan klub. Nggak taunya, Yukino juga bilang bakal jarang masuk kegiatan klub sehingga untuk sementara waktu kegiatan klub dihentikan dulu. Mendadak Sagami nongol di sana, dia dikasih tahu Bu Shizuka mengenai klub relawan. Sagami ingin minta bantuan klub relawan untuk membantunya. Namun Yukino bilang itu bertentangan dengan keinginan Sagami yang ingin mengembangkan diri. Meski begitu, Yukino menerima tawaran itu dan dia pun bakal menjadi wakil ketua panitia. Hebatnya, Yukino unggul dalam mengelola tanggung jawab festival. Keputusan-keputusannya jauh lebih makjos ketimbang Sagami Minami. Sementara itu, Hina Ebina bertanggung jawab atas produksi panggung dan mendadak Haruno nongol karena mencoba nawarin pertunjukan musik. Yukino menolak tawaran itu, tapi Sagami malah menerimanya. Dia bahkan menerima tawaran Haruno yang ingin menjadi relawan. Setelah itu, Sagami sok ngide biar para anggota panitia menikmati festival juga. Dia merasa mereka juga harus enjoy dan jangan terlalu musingin tugas persiapan. Hal itu pun langsung ditentang Yukino karena merasa bahwa pekerjaan mereka harus menjadi prioritas. Namun lebih dari separuh panitia setuju dengan saran Sagami. Mereka semua cabut dan menikmati festival, sementara anggota yang tersisa terbebani pekerjaan berat yang terus menumpuk. Keesokan harinya, Yukino secara efisien melakukan sebagian besar pekerjaan. Hayato datang dan bilang Yukino harus membagi tugasnya dengan anggota lain. Namun jelas nggak bisa karena anggota lain sibuk menikmati festival. Gak lama kemudian, Sagami nongol. Yukino ingin Sagami memberi cap persetujuan dokumen. Sagami malah bingung kenapa dia yang harus ngasih cap. Dia ninggalin cap biar Yukino bisa menggunakannya. Setelah ngasih cap, Sagami cabut lagi buat senang-senang. Kewalahan ngurus dokumen, Yukino membawa pulang sebagian besar dokumen dan gak nongol di sekolah keesokan harinya. Bu Shizuka nongol dan bilang Yukino sakit. Sepulang sekolah, Yui dan Hikigaya pergi menjenguk Yukino. Mereka syok karena Yukino tinggal di gedung mewah. Setelah naik lift, mereka pun sampai di kamar Yukino. Melihat mereka datang, Yukino malah heran padahal dia cuma gak masuk sehari aja. Hikigaya bilang kalau Yukino terlalu memaksakan diri dan gak membagi tugasnya. Namun Yukino bilang dia udah membagi tugasnya beberapa, tapi tetap aja yang dikerjain Yukino masih kebanyakan. Sambil nyantai, Yui bilang kalau Yukino harus mempercayai orang lain. Dia harus bergantung ke orang lain agar bebannya lebih ringan. Setidaknya, dia harus bergantung kepada Yui dan Hikigaya. Yukino gak menjawab apa-apa, malah bikinin teh hitam buat mereka. Besoknya, Yukino udah masuk sekolah lagi. Dia pun ikutan rapat panitia festival budaya. Rapat kali ini membahas slogan festival. Dari beberapa slogan yang ditulis, Hayato tertarik sama One for All alias satu untuk semua. Hikigaya malah ngakak karena konsep satu untuk semua itu sama aja ngorbanin satu orang buat kepentingan banyak orang. Diam-diam dia nyindir kepanitiaan festival budaya itu. Giliran Sagami yang nulis slogan. Dia menuliskan kalimat saling membantu. Hikigaya langsung ngakak karena mana ada yang saling membantu di kepanitiaan festival budaya. Giliran Hikigaya yang nulis slogan, dia menulis kalimat, manusia, salah satu dari mereka malas-malasan. Haruno ngakak habis-habisan karena sindiran keras yang dilakukan sama Hikigaya itu. Hikigaya mengungkapkan arti dari slogan itu. Intinya adalah manusia adalah konsep yang saling bersandar satu sama lain buat kepentingan bersama. Tapi nyatanya satu sisi bersandar penuh ke sisi lain. Mirip kayak panitia festival budaya itu. Dia yang jadi korban karena punya tugas numpuk banget. Karenanya dia nggak mudeng konsep saling membantu yang tadi ditawarkan Sagami. Yukino diam-diam ngakak sambil nutupin wajahnya. Setelah itu, dia bilang usulan Hikigaya ditolak. Rapat itu pun bubar karena nggak ada ide yang oke. Sejak kejadian itu, Yukino dan Hikigaya mulai nggak canggung lagi. Besoknya, akhirnya diputuskan bahwa slogan festival adalah kita semua bego, ayo menari dan dangdutan cuy. Semua orang sepakat dan mempersiapkan segalanya. Pas upacara pembukaan festival, Sagami naik ke panggung buat ngasih sambutan. Tapi dia grogi parah dan bikin semua orang sebel. Setelahnya, festival pun berlangsung. Secara keseluruhan semuanya oke. Yukino juga bertugas dengan baik mengatur jalannya festival. Sementara itu, Sagami malah murung dan berdiam diri di toilet. Acara festival budaya sangat meriah.
Tapi pas mau kelar, para panitia geger karena Sagami menghilang. Nomornya nggak bisa dihubungi, padahal Sagami harus ngasih pidato penutupan. Dia nggak bisa digantiin karena hasil lomba yang megang Sagami. Karenanya, anak-anak bakal nampilin satu pertunjukan lagi, sementara Hikigaya bakal mencari Sagami. Dia keluyuran kemana-mana, sampai akhirnya dia nemuin Sagami lagi menyendiri di atap sekolah. Hikigaya nggak pintar ngomong ini itu, sehingga sulit membuat Sagami balik ke festival. Hayato dan cewek-cewek datang. Dengan karismanya, Hayato berhasil meluluhkan hati Sagami. Namun saat itulah Hikigaya ngomelin Sagami. Dia tahu Sagami cuma pengen dimanja. Sejak awal dia sengaja ngambil posisi ketua panitia biar diperhatiin. Akibatnya dia malah nggak kompeten. Dia ngilang juga biar dicari. Tapi karena Sagami yang nemuin dia duluan, artinya nggak ada yang benar-benar nyari Sagami. Hayato nonjokin Hikigaya karena ucapannya. Sagami mulai nangis karena sedih, tapi langsung diajak pergi. Festival pun berakhir dan Hikigaya menjadi cowok paling dibenci di sekolah. Tapi dia sih bodo amat karena emang udah kebiasaan. Sorenya, dia nemuin Yukino di ruang klub relawan. Yui datang dan bilang Hayato ngadain pesta kesuksesan festival. Tapi jelas aja Hikigaya ogah datang. Yukino juga nggak mau karena itu bukan acara resmi. Akhirnya mereka bertiga pun menghabiskan waktu di ruangan itu sampai malam.